Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Pak. Gimana hari ini? Ada yang sakit temannya atau udah masuk? Ada Pak, udah masuk. Siapa? Iya Pak. Aslinya Pak. Sakit apa dia? Sakit kaki ya. Berapa Pak? Sakit kaki. Sama dulu juga nggak ada ya. Belum datang dia. Apa? Iya, pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi yaitu tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Iya Pak. Jadi sebelum Bapak masuk ke materi atau pembahasan kita, ada yang tahu nggak apa kolonialisme dan imperialisme? Menduduki wilayah orang lain Pak. Menjajah. Kolonialisme itu menjajah. Ya, Kak. Kolonialisme menjajah negara lain dengan bagian sumber daya alamnya Pak. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kita. Ya, jadi kolonialisme ini adalah suatu menguasai, jadi memiliki arti upaya negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah, sedangkan imperialisme yaitu kekuasaan tertinggi atau kejabatan sekedar kekuasaan. Jadi imperialisme ini merupakan kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan di negara lain. Bapak terus Pak ribut. Jadi sebelum kita memasuki lagi tujuan pembelajaran hari ini diharapkan mampu memahami apa itu kolonialisme dan imperialisme. Yang kedua diharap memahami latar belakang dari kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang ketiga mampu memahami bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Siapa mendapat? Perhatikan. Terima kasih dulu, jadi dulu. Nggak boleh nggak. Oh iya, Pak. Harus pakai masker tadi, sakit kaki tadi. Ya, tenang ya, diperhatikan. Jadi latar belakang kolonialisme di Indonesia Bapak terus, Pak. dan imperialisme itu Bapak terus terus. Pak. Dia kan ganggu saya Pak, dia tanya saya tiba. Diperhatikan terus ya. Ayo. Jadi pada saat itu Eropa masuk ke wilayah Nusantara disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah ke kekuasaan Turki Ismail. Ya, betul sekali. Jadi perlu diketahui kolonialisme dan imperialisme ini muncul terjadinya setelah revolusi industri dan bertujuan untuk mengembangkan perekonomian bangsa Indonesia, bangsa Di mana Pak? di Eropanya itu sendiri. Jadi mereka ini mengkoloni atau imperialisme itu memperluas kayak kuasanya di negara lain untuk memperkaya negaranya sendiri. Selanjutnya yaitu respon dari bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Jadi tadi Bapak ada sudah bagikan, tolong salah satu yang bisa membacakan di aspek ekonomi dan politik. Angkat tangan. Satu Pak ya. Saya Pak bacakan Pak. Ya, silakan Sabi. Jadi aspek ekonomi dan politik di mana bangsa Indonesia pada masa kolonialisme ini dan imperialisme dirugikan dalam bidang ekonomi dan politik. Oleh karena itu bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap Portugis dengan cara VOC dan pemerintahan Terus dengarkan dulu. dan pemerintahan Indonesia. Beberapa perlawanan berupa Kelihatan. ekonomi dan politik
Benar sekali. Bapak yang dijelaskan dan dibaca oleh Sabrina benar. Selanjutnya yang aspek sosial budaya, siapa yang mau membacakan? Ya, silakan Indah. Sosial budaya. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme juga dilakukan dalam bentuk gerakan sosial budaya. Nah, gerakannya itu yang pertama ada gerakan sosial di atas tanah partikelir. Gerakan ini adalah bentuk protes dan perlawanan atas peraturan belanda yang tidak adil serta rasa tidak puas atas kondisi sosial ekonomi yang kurang memberikan tempat bagi kehidupan para pelaku dan pendukung gerakan sosial ini. Terus tuh yang kedua itu gerakan mesianisme. Nah, gerakan ini merupakan gerakan yang berasal dari harapan akan datangnya Ratu Adil atau Imam Mahdi sebagai juru selamat rakyat. Ya Bu, sudah Pak. Terus sekali apa yang telah dibacakan oleh Indah tadi. Selanjutnya itu ada aspek seni dan sastra. Jadi sini saya Bapak yang akan membacakan. Jadi aspek ini seni dan sastra pada masa perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme juga memiliki peranan yang sangat penting. Karya-karya sastra lahirnya pada masa itu menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh pribumi karena kolonialisme, dan karya-karyanya itu membangkitkan semangat kemerdekaan bagi para pembacanya. Beberapa sastrawan pada masa itu dan karya-karya mereka adalah sebagai berikut. Pertama ada Dos Dekker. Dos Dekker ini merupakan nama pena dan Rusa Tuli, seorang Belanda yang peduli pada nasib kaum pribumi. Selanjutnya ada Mas Marco Kartodikromo. Mas Marco ini merupakan keturunan priai rendah dan cepu. Dia berada di Blora, Jawa Tengah. Mas Marco ini bergabung dengan Medan Priai yang menjadi surat kabar yang menyuarakan pemikiran pribumi terpelajar. Selanjutnya itu di aspek pendidikan. Bapak terus saya perhatikan. Ya terus, kalau gitu terus baca yang aspek pendidikan. Ya Pak. Nah Pak terus mencatat. Udah bawa buku terus Pak. Yang pendidikan Pak. Ya. Bawahnya. Oh paling mau bawa. Kenapa masih naik Pak? Paling mau bawa. Terus tempat kita mau istirahat. Baik, selanjutnya ini ada aspek pendidikan. Perjuangan para pahlawan Indonesia dalam bidang pendidikan merupakan salah satu perjuangan paling penting dalam melawan kolonialisme dan imperialisme Belanda. Para tokoh pendidikan di masa penjajahan Belanda membangun sekolah-sekolah swasta untuk memajukan pola pikir dan menumbuhkan semangat nasionalisme masyarakat pribumi. Sekolah-sekolah swasta ini kemudian dianggap sebagai sekolah liar oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda karena dianggap mengancam kedaulatan dan kekuasaan mereka di Indonesia. Dua di antara sekolah swasta yang dibangun pada masa itu adalah sebagai berikut. Ya Pak. Yang pertama itu ada Indis Netherlands School di Tanah, dan yang kedua ada Taman Siswa. Sudah Pak? Ya. Jadi respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme ini ada 4 aspek, yaitu dari aspek ekonomi dan politik, aspek sosial budaya, aspek seni dan sastra, dan aspek pendidikan. Gimana? Pindah Pak. Pindah Pak. Usil Pak dari kelas 9. Perhatikan dulu ya. Iya. Jadi beberapa aspek ini mempengaruhi. Jadi bangsa Indonesia itu memiliki respon
bahwa mereka ingin merdeka dan tidak ingin lagi adanya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kalian hari ini. Minggu depan kita akan membahas selanjutnya tentang imperialisme ya. Ya, Baru Pak. dipelajari lagi, dibaca-baca ya. Ya, Pak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.